Oke guys, kembali lagi kita bersama cari cuan. Nah, kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya, perkembangan dalam sektor cryptocurrency memang belum begitu menjanjikan ya. Belum begitu menjanjikan di mana Bitcoin masih diombang-ambing juga ya. Bitcoin masih naik turun nih, saat ini berada di area 137 ya, semoga saja nanti di area 104, 105, 106 ya, sampai membuat all time high-nya mungkin di area 115 dalam waktu dekat. Amin, semoga ya. Oke, di sini kalau kita lihat secara overall-nya dalam kesempatan kali ini sih memang meronta-ronta ya, merona-rona semua. Semuanya merah ya. Semuanya merah, semuanya koreksi, hyperliquid aja sampai 12%, Bro. Chainlink 7%. Nah, di sini kalau kita lihat dalam sektornya meme coin ya, dari meme coin aja Dogecoin ini 6%, Shiba Inu 6%, PP ini 12%. PP udah di bawah kepala 10 ya, padahal level 10 itu adalah level yang cukup krusial bagi PP ya. Itu level penentu bagi PP loh ya. Jadi kalau dia breakdown di bawah level 10 kemungkinan besar ya trennya kuat untuk turun untuk si PP ini ya, trennya kuat untuk turun. Nah, secara historikal hampir merata ya, mengalami penurunan. Nah, kalau mau share of altcoin juga kalian udah mulai bisa tipis-tipis ya, masuk 20% dulu ya kan, karena dia udah koreksi lumayan sekitar 14%, atau mau di SPX juga boleh ya. Pengu juga boleh Bro, Pengu udah di 0,009197 ya, udah koreksi 11% dalam seminggu terakhir 18% untuk Pengu sendiri ya. Jadi secara keseluruhan sektor meme coin juga mengalami penurunan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas PP ya, karena kemarin kan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya teman-teman sempat kita bahas. Nah, kalau kalian masih ingat tentang pembahasan kita, di mana di sini kan dalam time frame weekly ya, PP itu membuat pola yang namanya head and shoulders. Oke. Di sini ada shoulders ya. Ini shoulder gitu, Bro. Shoulder pertama, shoulder kedua, ini kepala ya. Jadi bahu kanan, bahu kiri ya, bahu kanan dan kepala gitu, Bro. Yang menandakan di sini kemungkinan ya, dia bisa untuk turun. Nah, turunnya sampai mana? Kemungkinan loh, Bro ya. Kemungkinan nih kalau kita lihat seperti ini ya kan kita ambil dari sinilah ya. Nah, dia kan seperti ini, Bro. Nah, kemungkinan ini, Bro, itu dia bisa turun sampai di kisaran harga sini, Bro. Oke. Di sini juga bisa ya di sinilah. Oke, kita ambil di sini. Kemungkinan. Nah, ini karena apa? Karena di sini di sebelah kiri itu ada area resisten yang notabene area ini cukup kuat menopang ya, menopang daripada si PP biar nggak dropping lagi gitu ya. Di mana? Ini, Bro. Bisa kalian lihat sendiri lah ya. Ini ada area resisten. Nah, di sini itu di kisaran kepala berapa ini ya? Di kepala 276 ya, 276 dengan 50 di belakang koma. Ya apa kalian mau ambil posisi di 276 bisa, atau kalian mau ngambil di sini, Bro, ya. Di area shadow-nya ini yaitu di kisaran harga 387 juga bisa. Tapi ya saran dari saya mungkin bisa ambil di kepala 3 ataupun di area 35 kalau kalian ingin DCI daripada si PP ya kan. Atau kalian mau ambil apa ya? Scalping-an bisa, Bro. Kalau kalian mau scalping-an, kalian bisa nanti ambil dulu tipis-tipis di sini ya, di kisaran harga kepala 609 atau 61 kalian bisa masuk tipis. Nanti kalau dia ada rebound, ya mungkin reboundnya sampai di kisaran harga sini, Bro ya. Di kisaran harga kepala 904 kalian bisa jual dulu ya. Lumayan, Bro, dari kepala 6 sampai kepala 9 kalian nanti bisa jual dulu karena prospeknya PP ini masih kuat untuk turun. Takutnya nanti kalau kalian di sini nggak kejual, dia malah kebanting lagi ke bawah gitu ya. Karena pola ini yang sangat riskan, Bro. Pola ini yang sangat riskan. Ini dalam time frame weekly ya, kalau kita turunin mungkin ke 1 hari gitu kan. Nah, perlu kalian ketahui, Bro, weekly itu jadi nggak semerta-merta sehari 2 hari terjadi, enggak ya, Bro, ya. Jadi dia bisa berbulan-bulan juga baru terkonfirmasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, sorry daily ya di sini, Bro. Kita ambil mungkin dari sinilah ya. Nah, dia udah ngenyentuh di area 0,5 sebenarnya. Nah, kita gedein dulu. Nah, bisa kalian lihat, si PP ini udah ngenyentuh di area 0,5
ya. Nah, ini Bro ya. Jadi dia langsung terpantul lagi ke bawah. Nah, untuk saat ini, untuk si PP ya, dia udah di mana gitu kan? Udah di mana? Atau kita ambil di seri sini. Sorry. Sorry, malah kegeser lagi. Oke, bentar ya Bro ya. Kita ambil, kita ulangi, kita ambil dari sini. Mungkin di shadow-nya ini ya. Di sini sampai sini seberapa jauh sih ya? Ini si PP ini. Nah, PP ini udah nyentuh di zona 618. Oke. Kita hapus dulu yang ini ya, Bro ya. Kita hapus yang ini biar bersih. Nah, di sini PP koreksinya udah sampai di area 618. Makanya dia di sini ada sedikit pantulan ya. Kalau dia mantul mungkin bisa sampai di persentase harga kepala 10,98 atau di kepala 11 lagi, Bro. Tapi kalau momentum ini nanti dia masih kuat untuk turun ya, maka nice ya, target terdekat daripada PP ya ini Bro ya, di kisaran harga kepala 896 ataupun nanti dia bisa koreksi juga terdekatnya itu bisa sampai di persentase sini di kisaran harga berapa? Di kepala 597 atau di area 56. Nah, jadi makanya di sini Bro ya, kita perlu beberapa open jaring sebenarnya untuk jangka pendeknya dulu ya. Kita nggak mengacu pada time frame weekly dulu, tapi kita berbicara jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya kalian bisa open posisi Bro ya, terdekatnya itu di kisaran harga 908 atau kalian bisa ambil di kepala 91 lah ya. 91 kalian open 20% di situ. Terus nanti Bro, kedua kita bisa ambil di bawah tadi di sini ya, di kisaran harga 602 atau di area 61 lah ya, kalian bisa open jaring juga di situ. Nanti ini untuk short term ya, bukan untuk jangka panjangnya ya. Nanti kalau dia rebound Bro, ya semisal dia rebound nih mampu naik ya kan, ngejebol di zona area entry kita pertama, maka kita bisa jual dulu. Bisa jual dulu karena kita mewanti-wanti dari time frame weekly-nya tadi, kecuali Bro ya, kecuali Bitcoin naik mungkin sampai 115 ataupun 120 atau syukur-syukur bisa sesuai dengan price target para analis sampai 130, maka di sini bisa dikatakan pola head and shoulders yang terjadi di time frame weekly itu bisa terbatalkan. Bisa terbatalkan ya teman-teman seperti itu. Dan semoga saja lah ya dalam waktu dekat PP bisa mengalami kenaikan yang cukup impulsif gitu Bro. Ini dalam time frame daily kalau kita lihat dari 4 jamnya. Kita cek lah ya untuk 4 jam Bro. Nah, di sini dia udah ini Bro ya. Di 4 jam. Nah, ini ya Bro ya, udah sorry. Malah line-nya ini kita hapus dulu. Oke, dalam time frame 4 jam di sini ya. Dia udah ngebuat bos ya. Dia udah ngebuat bos di sini, Bro. Susah kali ngelurusinnya. Nah, di sini dia udah ngebuat bos, Bro ya. Di sini sebenarnya, Bro, dia udah ada apa ya, minor shock-nya gitu kan. Nah, terus di sini kalau kita lihat juga ya, di sini dia udah ngebuat bos lagi. Nah, bosnya di mana? Iya ini, Bro. Nah, di sini ya kan karena ini udah ke closing lah ya, udah ke closing, bos, minor shock, bos ya. Jadi ini bisa dikatakan higher apa ya? Higher low-nya, sorry higher low. Iya, higher low, lower low ya. Ini higher high-nya ya. Ya inilah seperti itu, Bro, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kemungkinan ini akan ada sedikit rebound. Rebound-nya mungkin bisa sampai di kepala 10,43 tadi yang saya bilang, sebelum dia meneruskan penurunan. Nah, kalau turun, ya ini tadi, Bro, areanya. Nah, ini kan sama di area 95 ya kan. Itu, dan bisa sampai di kisaran harga kepala 91 di area kita entry tadi gitu loh, Bro, ya. Jadi untuk saat ini dalam time frame 4 jam udah jelas ya, trennya kuat untuk turun. Semoga saja sih ya dia bisa segera rebound lah ya. Dan semoga kalaupun dia turun jaring kita berarti kena, jaring kita kena dan kita siap-siap untuk PP nanti kalau dia grow up ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang PP. Semoga bermanfaat ya. Next kita jumpa lagi di video selanjutnya.